我们给各位备了2样好吃的。老狗，别跟狗儿子废话了。 Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan perjuangan seorang kapten perang yang bergabung dalam sebuah satuan tentara pembebasan rakyat. Bersama 46 orang lainnya, mereka tetap bertempur sampai titik darah penghabisan. Mereka melawan musuh yang begitu banyak. Dan inilah film Assembly. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang pada saat Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1948, bertempat di timur Laut Cina. Terjadilah perang saudara antara pasukan komunis Cina melawan pasukan nasionalis Cina. Ketika itu, seorang kapten dari Resimen 139 Batalion Ketiga Kompi 9 bernama Gusidi sedang bernegosiasi dengan pasukan nasionalis agar mereka segera menyerah karena mereka telah terkepung. Namun, karena tak kunjung mendapatkan respon, Kapten Gu menyuruh 6 pasukannya untuk menyisir lokasi tersebut. Sementara itu, pasukan musuh yang telah mengawasi mereka dari tadi melancarkan serangannya. Hingga sampai datanglah Kapten Gu dan lainnya untuk menolong rekan-rekannya yang terdesak. Dirasa musuh telah kalah, Kapten Gu menyuruh tentara medis untuk menolong pasukannya yang terluka. Namun, ternyata itu adalah jebakan. Di saat pasukan Gu sedang menolong pasukan yang terluka, tiba-tiba musuh meledakkan ranjau-ranjau yang telah mereka pasang. Melihat pasukannya banyak yang gugur, Kapten Gu menyuruh agar mundur terlebih dahulu. Hal itu mendapat tentangan dari penjabat politiknya. Ia menganggap sikap Gu seperti pengecut. Di saat mereka lagi berdebat, musuh mengarahkan tembakan ke arah penjabat politik. Hal itu membuat penjabat politik tewas di tempat. Melihat penjabat politiknya tewas, Kapten Gu memerintahkan untuk melancarkan serangan total. Hal itu membuat pasukan musuh menyerah. Namun Gu yang sudah terlanjur emosi tidak menerima penyerahan diri. Ia menyuruh menembak pasukan musuh yang menyerah, walaupun hal itu dilarang. Setelah itu, anak buahnya melaporkan bahwa kesatuan mereka kehilangan 71 orang atas pertempuran yang baru saja terjadi. Dan sekarang kesatuan mereka kini tinggal menyisakan 46 orang saja. Singkat cerita, Kapten Gu dan pasukannya kembali ke markas pusat. Mereka disidang karena telah membunuh pasukan musuh yang telah menyerah. Mereka dianggap melanggar disiplin militer dan mempermalukan seluruh resimen. Atas tindakannya itu, Kapten Gu dan pasukannya yang tersisa 46 orang itu ditugaskan untuk berperang di garis depan. Selain itu, mereka juga diberi hukuman kurungan selama 3 hari. Di dalam penjara, Kapten Gu berteman dengan tahanan dari resimen lain bernama Wang Jinjun. Ia merupakan guru yang dipenjara karena dianggap pengecut saat bertempur. Setelah bebas dari hukuman, Kapten Gu menemui atasannya bernama Liu untuk meminta senjata artileri dan juga pasukan tambahan. Namun Liu tidak bisa memberikan pasukan lagi karena seluruh pasukan mereka telah dikerahkan ke tempat lain. Liu menyuruh Kapten Gu berjuang mempertahankan tambang tua di tepi selatan dekat Sungai Wen dengan pasukan yang tersisa yang berjumlah 46 orang itu. Mereka disuruh untuk bertahan sampai bunyi trompet ditiupkan. Kapten Gu meminta Wang Jinjun untuk menjadi penjabat politiknya yang baru. Liu pun menyetujuinya.
Singkat cerita, mereka bergerak menuju ke tambang tua. Saat sampai di lokasi, mereka yang kini berjumlah 47 orang termasuk Wang Jinjun bergotong royong membuat benteng pertahanan. Setelah itu, Kapten Gu memperkenalkan Wang Jinjun yang akan menjabat sebagai politik barunya. Hal itu membuat mereka yang ada di sana bergembira. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Mereka dikagetkan dengan ledakan yang datang bertubi-tubi. Hal itu membuat mereka panik, lalu berlari bersembunyi ke dalam tambang. Setelah ledakan-ledakan itu berhenti, Kapten Gu memerintahkan membalas serangan yang baru saja terjadi. Melihat musuh yang begitu banyak, Kapten Gu menyuruh pasukannya untuk tetap tenang, sambil menunggu perintah darinya. Ketika musuh sudah dalam jangkauan, Kapten Gu segera menyuruh untuk menembak. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Pasukan Gu yang berjumlah 47 orang dengan gagah berani melawan musuh yang puluhan kali lebih banyak dari pasukannya. Sementara Wang Jinjun yang seorang pengecut tetaplah pengecut. Di saat teman-temannya terluka dalam pertempuran itu, ia hanya terdiam. Singkat waktu, pasukan Gu berhasil memukul mundur pasukan musuh. Setelah itu, salah satu pasukan melapor kepada Kapten Gu bahwa pasukan mereka tinggal 34 orang. 2 terluka parah dan tidak dapat diselamatkan. Lalu 9 orang lainnya luka biasa akibat pertempuran yang baru saja terjadi. Rasa putus asa pun mulai menghampiri beberapa pasukan. Mereka khawatir apakah masih bisa bertahan menunggu bunyi trompet di saat pasukannya mulai menipis. Kapten Gu menyuruh pasukannya agar rekan-rekannya yang tewas dibawa masuk ke dalam tambang. Sementara itu, 2 orang pergi mencari jam tangan di antara mayat-mayat musuh untuk diberikan kepada Kapten Gu supaya dia bisa melihat waktu trompet itu dibunyikan. Namun mereka tidak menyadari ada sniper yang sedang mengawasi mereka, hingga salah satu dari mereka tewas tertembak. Lalu rekannya berhasil membalas tembakan sniper itu. Di saat kembali ke tambang, Kapten Gu malah memarahi mereka karena mereka nekat menukar nyawa hanya demi jam tangan. Belum puas Kapten Gu memarahi mereka, tiba-tiba musuh kembali datang dengan membawa tank. Kapten Gu segera menyuruh mengeluarkan meriam gunung serta bahan-bahan peledak guna melawan tank-tank musuh. Dalam pertempuran kedua ini, Kapten Gu hampir saja terkena tembakan tank, membuat pendengarannya sedikit terganggu. Dengan keadaan yang begitu kacau, Kapten Gu dan Wang Jinjun tak menyerah. Mereka terus menembak tank-tank musuh, hingga salah satu tank musuh akhirnya terkena tembakan mereka. Sementara salah satu pasukan yang ahli peledak mengorbankan dirinya untuk meledakkan salah satu tank musuh. Setelah pertempuran kedua itu, kini pasukan mereka tinggal 15 orang. 6 diantaranya terluka parah. Kemudian mereka lagi-lagi berdebat. Sebagian pasukan memberitahu Kapten Gu bahwa mereka telah mendengar bunyi trompet. Mereka terpaksa melakukan itu supaya Kapten Gu memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk kembali agar mereka semua selamat. Namun Kapten Gu, Wang Jinjun, dan sebagian lagi mengatakan bahwa mereka belum mendengar trompet. Alhasil Kapten Gu tidak menarik pasukannya mundur dari medan perang. Tapi dirinya juga mempersilahkan kepada anggota yang mendengar trompet tadi untuk meninggalkan mereka dari medan perang. Namun mereka pun tidak tega meninggalkan rekan-rekannya. Alhasil mereka pun memutuskan untuk bertahan sampai titik darah penghabisan. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Pasukan musuh yang begitu banyak mendekati tambang lagi. Kapten Gu dan pasukannya pun telah bersiap-siap untuk meledakkan ranjau-ranjau yang telah mereka pasang. Singkat cerita,
Seluruh pasukan Kompi 9 tewas dalam pertempuran itu, menyisakan Kapten Gu yang berhasil selamat. Tentara pembebasan rakyat menemukan Kapten Gu terluka parah dengan memakai pakaian musuh. Kini ia ditangkap sebagai tawanan perang dan sekarang sedang dirawat di salah satu rumah sakit militer. Di sana identitas asli Kapten Gu masih dipertanyakan karena ada perubahan resimen ketika dirinya dalam kondisi koma. Kapten Gu mencoba menjelaskan bahwa dirinya adalah kapten pasukan garis depan dari Batalion 139 yang ditugaskan mempertahankan tepi selatan dekat Sungai Wen. Dan alasan ia memakai seragam musuh agar ia bisa mencuri makanan untuk bertahan hidup. Namun ia malah dicemooh oleh pasukan lain yang sedang terluka, dianggap sebagai pengkhianat. Lalu Kapten Gu disuruh untuk meninggalkan rumah sakit agar tidak lagi membebani rumah sakit itu. Kemudian masuklah seorang tentara yang sedang mencari orang yang ahli dalam bidang artileri. Seketika itu, Kapten Gu yang sebenarnya belum begitu paham dengan artileri menawarkan dirinya untuk masuk ke unit itu. Kemudian, Kapten Gu dibawa menemui komandan pasukan artileri bernama Zhao Erdo. Pada tahun 1951, bertempat di Hwangseong-gun, Korea Utara, Komandan Erdo menerima telepon dari atasannya. Ia ditugaskan untuk menyerang tank Amerika yang mau melintas di sebuah jembatan. Erdo pun kemudian menyuruh anak buahnya mencari pasukan untuk misi penyerangan ini, sekaligus mencari baju tentara Korea Selatan untuk misi penyamaran, karena pada saat itu Korea Selatan adalah sekutu Amerika. Sementara Kapten Gu menawarkan dirinya untuk ikut ke dalam pasukan penyerangan. Singkat cerita, Kapten Gu, Erdo, dan dua orang lainnya bersiap menjalankan misi penyerangan. Namun belum lama mereka berjalan, Erdo menginjak ranjau darat. Di saat Kapten Gu mau menolongnya, beberapa tank Amerika lewat, bersiap menembak mereka. Namun mereka masih bisa selamat karena baju Korea Selatan yang mereka pakai. Melihat Kapten Gu dan lainnya dalam kondisi kesulitan, tentara Amerika malah pergi meninggalkan mereka. Setelah tentara Amerika pergi, Kapten Gu nekat menggantikan posisi Erdo untuk menahan ranjau itu. Ia lalu menyuruh Erdo dan lainnya agar segera pergi menyelesaikan misi mereka. Alhasil, Erdo dan lainnya berhasil meledakkan markas Amerika. Sementara Kapten Gu bersiap-siap meledakkan ranjau itu, ia pun teringat masa lalunya ketika berjuang bersama pasukannya. Pada tahun 1955, bertempat di Sungai Wen, terlihat seseorang yang turun dari angkutan desa. Dan ternyata itu adalah Kapten Gu. Kapten Gu ternyata masih bisa selamat dari ledakan ranjau itu, namun dengan kondisi mata yang cacat di sebelah kanannya. Di sana Kapten Gu berniat mencari jasad teman-temannya yang ia simpan di dalam tambang. Di sana ia pun bertemu istri Wang Jinsun bernama Sun Guiqin, yang saat itu ia sedang antri sembako. Lalu Kapten Gu memperkenalkan dirinya pada Nona Sun. Singkat waktu, Kapten Gu dan Nona Sun diantar oleh ketua tambang dan pejabat militer untuk pergi ke tambang, tempat di mana ia dulu bertempur. Di sana Kapten Gu melihat helm yang mereka gunakan untuk bertempur dulu digunakan untuk menampung air kencing. Hal itu membuatnya marah besar, menganggap mereka semua tidak menghargai sama sekali perjuangannya bersama rekan-rekannya dulu. Setelah itu, Kapten Gu mengajak Nona Sun pergi menemui Erdo meminta bantuan untuk menemukan pasukannya yang tertimbun di dalam tambang. Kapten Gu juga menjodohkan Erdo dengan Nona Sun, yang dimana usaha itu pun berhasil. Erdo akhirnya menikah dengan Nona Sun. Beberapa hari kemudian, di saat Kapten Gu sedang menenangkan pikir, tiba-tiba Nona Sun menghampirinya.
ia memberitahukan kepada Kapten Gu bahwa Erdo menemukan pasukan dari resimen lamanya. Singkat waktu, Erdo dan Nona Sun mengajak Kapten Gu menemui orang itu. Dan ternyata orang itu adalah Liangzi, orang yang ditugaskan untuk meniup trompet saat perang dulu. Mereka kemudian berbincang-bincang. Di sana Kapten Gu merasa bersalah atas kematian seluruh pasukannya. Karena pendengarannya yang sedikit terganggu itu menyebabkan ia tidak bisa mendengar trompet dari Liangzi. Namun Liangzi mengatakan bahwa dirinya memang tidak pernah meniupkan trompet. Hal itu ia lakukan atas perintah Liu yang tidak ingin pasukan Gu mundur. Karena dari awal mereka sebenarnya dibuat untuk menahan gerak musuh. Dan jika Liangzi meniupkan trompet, Liu takut seluruh resimennya disapu bersih oleh musuh. Mendengar itu, Kapten Gu seketika murka. Ia tak terima. Hal itu sama saja membuat kematian teman-temannya dilakukan dengan sengaja. Setelah kejadian itu semua, hari demi hari Kapten Gu lalui dengan mencari mayat rekan-rekannya yang tertimbun di dalam tambang itu. Dengan menggunakan ganco dan sekop, sepertinya mustahil buat Kapten Gu menemukan rekan-rekannya di dalam tambang tersebut. Bahkan tak sedikit orang menganggap Kapten Gu gila. Atas perbuatannya itu, Kapten Gu dianggap mengganggu proses penambangan batu bara. Meskipun begitu, petinggi tambang selalu memastikan Kapten Gu tidak boleh terluka. Bahkan dia menyuruh anak buahnya selalu mengirimi Gu makanan setiap dia istirahat. Hingga pada suatu hari, di saat Kapten Gu berjuang menggali tambang, Nona Sun datang dengan membawa pemberitahuan resmi dari pemerintahan bahwa Resimen 139 Batalion Ketiga Kompi 9 dinyatakan gugur demi pembebasan rakyat. Atas perjuangannya itu, mereka dianugerahi Anumerta sebagai pahlawan revolusi. Namun ia tak langsung senang dengan kabar itu. Ia kembali bersedih, teringat mayat pasukannya yang dulu ia sembunyikan di dalam tambang, yang masih juga belum ditemukan. Pada tahun 1958, tepatnya 10 tahun semenjak pertarungan itu, sebuah waduk akan dibangun di dekat tambang Sungai Wen, di mana selama pembangunan itu, para pasukan Kapten Gu yang berjumlah 47 orang itu ditemukan. Para penjabat pemerintahan mendirikan monumen untuk mengenang perjuangan pasukan Resimen 139 Batalion Ketiga Kompi 9 yang telah gugur, dan diakhiri dengan Liangzi yang meniupkan trompetnya. Kini Kapten Gu bisa lega dan tenang setelah berhasil mengungkap kebenaran serta mengharumkan seluruh nama pasukannya yang telah tewas dalam pertempuran. Dan film pun tamat. Itulah tadi kisah perjuangan Kapten Gu Shidi yang gagah berani melawan para musuh-musuhnya, serta ia yang tidak pernah menyerah sedikit pun untuk mengungkap kebenaran tentang pasukannya yang telah gugur demi pembebasan rakyat. Sekian cerita dari kami. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.